Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Aku mengunjungi sebuah kafe yang dikelola langsung oleh asosiasi. Tanpa banyak bicara, aku memesan ruangan privat yang dilengkapi dengan sistem isolasi suara. Ruangan ini dijamin tidak akan membocorkan percakapan keluar. Begitu duduk, aku memandang Lu dan berkata, "Sudah saatnya kau bicara jujur soal dirimu." Aku memulai dengan pertanyaan sederhana. "Sebenarnya, kau itu siapa?" Lu akhirnya mulai membuka kisahnya. Sama seperti yang dikatakan oleh manifestasi palsunya tempo hari, dia adalah raja dari semua iblis. Sementara para guardian yang pernah kulawan sebelumnya hanyalah iblis tingkat rendah. Bahkan untuk kekuatan iblis yang tersegel dalam Eli, Lu sendiri belum bisa memastikan skalanya. Aku pun langsung bertanya, "Kalau kau adalah raja para iblis, kenapa bisa terperangkap sebagai sebuah demonic sword seperti ini?" Lu menjawab dengan nada berat, "Kau tahu apa yang memungkinkan sebuah ego bertahan hidup selamanya?" Aku mencoba menebak. "Kecerdasan?" "Bukan," katanya. "Melupakan." Aku kebingungan. "Melupakan? Apa maksudmu?" Lu menjelaskan bahwa untuk mempertahankan eksistensinya sebagai ego, ia harus secara sadar menghapus ingatan masa lalunya. Jika tidak, identitasnya akan terkikis oleh waktu. Di masa lampau, dia hidup sebagai penguasa dunia iblis. Namun setelah pemberontakan besar, tubuh fisiknya dihancurkan dan ia terjebak dalam bentuk energi kekal. Sejak saat itu, Lu harus melupakan segalanya, emosi, tujuan, bahkan nama dan siapa dirinya agar tak lenyap. Namun ketika kekuatan demonic sword miliknya sempat bangkit, beberapa fragmen memori yang telah tersegel pun ikut kembali. Sayangnya, karena hanya sebagian, dia malah menjadi bingung dan kehilangan arah. Maka, untuk menjaga stabilitas dirinya, Lu kembali menyegel ingatan itu. Aku mendengarkan semua itu dalam diam. Nyatanya, informasi yang bisa kudapatkan sangat terbatas. Tapi aku tidak berniat memaksa Lu untuk mengingat lebih dari yang sanggup ia tanggung. Karena itu juga, aku memutuskan untuk tidak menyinggung soal fragmen tulang Lu yang pernah kutemukan. Aku hanya menatapnya dan berkata, "Aku tidak peduli seperti apa masa lalumu. Bagiku, kau tetaplah ego pertamaku. Kau yang menyelamatkanku saat aku terpuruk." Hari mulai senja. Aku pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat karena keesokan harinya akan sangat sibuk. Sin berpindah ke ruang kerja Tae-sik. Ia terlihat fokus, sibuk mengetik secepat kilat. Sung-hun masuk ke ruangan untuk mengecek keadaannya. Melihat Sung-hun, Tae-sik berterima kasih atas kerja kerasnya hari itu, lalu menyuruhnya pulang. Tapi Sung-hun tidak datang hanya untuk itu. "Aku tahu akhir-akhir ini kau sibuk dengan urusan Guildsmore," ucap Sung-hun. "Tapi, kau nggak mau pulang ke rumah? Bukankah kau sudah lembur semalaman?" Tae-sik hanya menjawab singkat, "Aku harus menyelesaikan ini malam ini." Saking seriusnya, dia bahkan menggunakan sihir untuk mempercepat gerakan jarinya saat mengetik. Sung-hun bingung, kenapa harus malam ini juga? Tae-sik tersenyum, lalu berkata, "Besok aku ingin hadir di pesta perayaan rumah baru milik Jiwo." Padahal itu hanya alasan semata. Yang sebenarnya, dia ingin bertemu dengan ibuku. Hari pun berganti. Hari ini adalah perayaan rumah baruku. Seonpil dan ketiga temannya baru saja tiba di depan rumah. Mereka tertegun melihat betapa besar dan mewahnya tempat tinggalku sekarang. Tanpa banyak basa-basi, aku menyambut mereka dan mempersilakan masuk. Di dalam, mereka langsung disambut oleh ibuku dan Nayun. Seonpil menyerahkan bingkisan, lalu memperkenalkan diri pada ibuku. Ibuku tersenyum hangat. "Aku sudah banyak mendengar soalmu dari anakku." "Anak!" Seonpil dan teman-temannya kaget. Mereka awalnya mengira wanita yang ada di depan mereka adalah kakakku, karena ibuku tampak jauh lebih muda dari usianya. Ibuku hanya tertawa kecil dan mengucapkan terima kasih atas pujiannya, lalu menyuruh mereka bersantai sementara ia menyiapkan hidangan. Nayun mendekatiku. "Apa Yosuwo juga datang hari ini?" Aku menggeleng pelan. "Nggak bisa, dia lagi sibuk dalam pekerjaannya." "Sayang banget, padahal aku pengen banget minta tanda tangan buat temanku," ucap Nayun dengan nada kecewa. "Nanti akan aku minta tanda tangannya untukmu," ucapku pada Nayun. Ia pun bertanya, "Memangnya kamu mau kemana?" Aku menjawab, "Aku ingin menyambut tamu yang datang ke depan." Tamu yang kumaksud adalah Tae-sik dan Sung-hun. Sung-hun langsung meminta maaf karena tidak membawa hadiah, tapi aku menenangkannya. Justru aku sangat berterima kasih karena ia sudah mencarikan rumah sebagus ini untuk kami. Sementara Tae-sik, meski juga tidak membawa hadiah, ia ternyata sudah membelikan perabotan lengkap untuk rumah ini.
Aku pun menggoda Taesik dengan bertanya, apakah dia membeli perabotan ini sambil membayangkan rumah masa depannya? Taesik langsung salah tingkah dan berpura-pura tidak mengerti maksudku. Kami pun masuk ke dalam. Tak disangka, Taesik menyerahkan sebuah hadiah khusus, bukan untukku, tapi untuk ibuku. Setelah itu, kami mulai pesta makan bersama. Selesai makan, saat yang lain membantu membereskan meja, Taesik mengajakku keluar. Katanya, ada hal penting yang harus ia sampaikan hanya kepadaku. Awalnya aku enggan, tapi akhirnya aku mengikutinya. Begitu kami di luar, aku bertanya langsung, sebenarnya apa yang ingin ia bicarakan? Taesik memberitahuku bahwa Girl Iron akan membuka kantor cabang di Korea. Aku terkejut. Dia menjelaskan bahwa asosiasi awalnya menolak izin tersebut. Tapi, karena campur tangan Girl Angela, yang memiliki pengaruh besar sebagai peringkat pertama di Korea, asosiasi tidak bisa menolaknya. Mendengar hal itu, emosiku langsung naik. Taesik yang tahu aku marah hanya bisa berkata bahwa ia akan kembali masuk. Ia memintaku untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum ikut masuk, agar tidak menakut-nakuti keluargaku dengan aura haus darahku. Adegan berpindah ke kantor pusat Girl Iron. Di sana, Roger diberitahu bahwa ia akan berangkat ke Korea dalam waktu 3 bulan. Roger tampak antusias. Dia sudah tidak sabar untuk membalas dendam padaku. Menurutnya, sehebat apapun aku tumbuh, aku tetap akan dikalahkan oleh pedang suci Nini miliknya. Kembali padaku. Aku akhirnya tahu bahwa cabang Girl Iron di Korea akan dipimpin langsung oleh Roger. Ini lebih cepat dari yang kuduga. Maka aku memutuskan membangun fasilitas pelatihan pribadi di ruang bawah tanah rumah ini agar bisa berlatih dan sekaligus menguji cara membuka gate milik Brunhard. Aku berterima kasih pada Sunghon karena sudah mencarikan rumah yang bisa diubah menjadi tempat pelatihan seideal ini. Waktu latihan pun dimulai. Meskipun ini hanya cabang dari Girl Iron, tapi aku yakin kekuatan mereka bisa menyaingi 10 organisasi terkuat di Korea. Sementara aku hanya punya waktu 3 bulan, aku harus menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Aku baru ingat, aku masih memiliki 2 skill baru yang belum kucoba, sintesis dan embodiment, yang kudapat saat menyelesaikan lantai 30. Aku memilih mencoba skill sintesis terlebih dahulu. Operator muncul dan meminta memilih ego utama yang akan digunakan dalam proses penggabungan. Aku memilih Lo sebagai ego utama dan Radian Ego sebagai sub-ego. Setelah itu operator menjelaskan bahwa hasilnya akan membuat Lo berubah bentuk menjadi seekor serigala bernama Fenrir. Lo langsung menolak. Ia marah dan tak terima dijadikan kelinci percobaan. Aku buru-buru meminta maaf. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak gegabah menggunakan skill sintesis. Ego seperti Lo, Ellie, atau Brunhard terlalu berisiko karena mereka memiliki kesadaran. Sedangkan Oberon, Ren, dan Herons adalah equipment inti dari gaya bertarungku. Mereka pun tidak bisa digunakan. Sisa yang tersisa adalah ego seperti Minsok, Radiant Wolf, dan pecahan ego. Tapi aku masih bingung mana yang akan kugunakan. Di saat aku ragu, Brunhard tiba-tiba menawarkan dirinya sebagai ego utama. Brunhard berkata, ia ingin menjadi lebih kuat dan lebih berguna untukku. Aku bertanya ulang untuk memastikan, karena hasil penggabungannya belum diketahui dan kemungkinan terburuknya, Brunhard bisa saja rusak atau kehilangan wujudnya. Tapi Brunhard menjawab bahwa ia pernah mati, jadi ia tidak takut dengan risiko itu. Melihat keteguhan hatinya, aku menerima tawarannya. Aku memilih Brunhard sebagai ego utama dan pecahan ego sebagai sub-ego. Operator menyatakan bahwa proses penggabungan dimulai. Tubuhku mulai memancarkan cahaya kuning. Ternyata pecahan ego itu selama ini bersemayam di dalam tubuhku. Cahaya itu langsung masuk ke armor Brunhard. Brunhard mulai menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Aku berusaha membatalkan prosesnya, tapi tidak bisa. Operator menyampaikan bahwa aku akan dibawa masuk ke dalam ego. Seketika, tubuhku menghilang. Aku terbangun di tempat yang familiar. Di dalam gate kuburan tempat pertama kali aku bertemu Litz. Operator menyatakan bahwa penggabungan berhasil, dan kini gate Brunhard telah terpengaruh oleh pecahan ego. Aku bertanya-tanya, apa maksudnya terpengaruh? Loh menunjuk ke depan dan berkata, jawabannya mungkin ada di sana. Aku melihat sebuah peti mati. Aku mengenalinya. Itu adalah peti milik Litz. Aku menyentuhnya. Operator berkata bahwa gate ini belum memiliki administrator. Aku diberi pilihan untuk menciptakan administrator baru dari hasil sintesis ego. Aku menutup mataku. Operator pun mulai menampilkan berbagai pilihan di dalam pikiranku. Berbagai bentuk makhluk muncul, kebanyakan bertipe undead, zombie, skeleton, knight, dan lainnya. Semuanya mencerminkan karakteristik gate ini.
Setelah kupikirkan matang-matang, aku akhirnya memilih Leeds sebagai administratorku. Operator segera mengonfirmasi bahwa seluruh fragmen ego hasil sintesis akan dialokasikan untuk mewujudkan Leeds sepenuhnya. Tak lama, sosok Leeds pun hadir di hadapanku, dan mulai sekarang dialah yang akan mengelola gate ini atas namaku. Begitu dipanggil, Leeds langsung memberi salam dengan sopan. Aku sempat heran, karena lawanku sebelumnya kini memperlakukanku seperti seorang master. Karena Leeds adalah penguasa gate ini, aku pun bertanya, apakah dia mampu mengendalikan seluruh monster di dalamnya? Namun jawabannya mengecewakan. Tingkat penguasaannya terhadap gate ini baru 1%. Untuk meningkatkannya, kami harus menaklukkan para monster, barulah mereka bisa dipanggil ulang. Kebetulan, gerombolan monster yang dimaksud muncul tepat saat itu. Aku hanya tersenyum. Makhluk-makhluk ini sudah pernah aku kalahkan sebelumnya. Mengalahkan mereka lagi bukan masalah. Leeds mencoba mengingatkanku bahwa monster-monster ini mungkin telah berevolusi seiring meningkatnya level gate. Tapi aku yakin, kekuatanku juga sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan percaya diri, aku mengaktifkan skill haste dan menerjang ke arah para undead. Di saat yang sama, di luar gate, di kediamanku, Nayun bersama ibuku tengah berbicara dengan Taisik dan Sunghon. Ibu sangat khawatir karena aku telah menghilang selama 4 hari. Meskipun aku biasa pergi ke tower seminggu sekalipun, aku selalu meninggalkan pesan. Tapi kali ini, tidak ada kabar sedikit pun dariku. Wajah ibuku menunjukkan kecemasan yang dalam. Taisik mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa aku akan baik-baik saja. Di sisi lain, Nayun memberitahu Sunghon bahwa aku terakhir terlihat menuju ruang bawah tanah. Taisik bertanya apakah Nayun sudah memeriksa ruangan itu. Nayun menjawab belum karena aku melarangnya untuk masuk. Mendengar itu, Taisik dan Sunghon memutuskan untuk masuk ke ruang latihan pribadiku. Tapi setelah memeriksa dengan seksama, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaanku. Taisik bahkan sempat bercanda, tidak mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja dari tempat ini. Lagi pula, mana mungkin ada sebuah gate muncul di dalam ruangan seperti ini. Namun seketika, lelucon itu menjadi kenyataan. Sebuah portal gate benar-benar terbuka di hadapan mereka, memancarkan energi sihir yang luar biasa kuat. Taisik terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itulah, aku muncul dari dalam portal. Kedua orang itu langsung terkejut. Mereka tak menyangka aku akan keluar dari sana. Aku sendiri heran, kenapa mereka bisa ada di tempat ini? Tanpa menunggu, Taisik dan Sunghon langsung memborbardirku dengan pertanyaan, apa itu tadi? Dari mana kekuatan itu berasal? Apa kau menyelesaikannya sendirian? Aku hanya meminta mereka bertanya satu persatu. Lagi pula, ini waktu yang tepat, karena aku memang berniat menghubungi Taisik sebelumnya. Namun Taisik tak sabar. Dengan kesal, dia menjewer telingaku. Sudahlah, jelaskan sekarang juga apa yang terjadi, katanya. Aku pun menjelaskan bahwa aku telah berhasil tersambung dengan sebuah gate yang terhubung ke kota Yeosu. Bukan hanya itu, aku kini bisa masuk ke dalamnya dan bahkan mengendalikannya. Penjelasanku membuat mereka membeku. Dalam hati, Taisik mulai menyadari sesuatu. Jika aku bisa mengendalikan gate, berarti aku juga bisa memanggil monster dan memicu gate break sesuka hati. Dengan kata lain, aku bisa menjadi sumber bencana. Taisik lalu bertanya, apakah aku sudah memberitahu orang lain soal kekuatan ini? Aku menjawab belum. Ini pertama kalinya aku mencoba kemampuan ini, dan sebenarnya aku berniat merahasiakannya sampai benar-benar paham cara kerjanya. Mendengar itu, Taisik merasa lega. Ia berkata bahwa lebih baik kekuatan ini dibicarakan nanti saja. Setelah mendengar penjelasanku, Taisik akhirnya bertanya, bantuan seperti apa yang sebenarnya kubutuhkan darinya? Tanpa ragu, aku menjelaskan bahwa aku memerlukan seorang sparring partner. Aku ingin menguji kekuatanku yang baru, namun sejauh ini belum kutemukan lawan yang cocok untuk dijadikan tandingan. Maka dari itu, aku memintanya untuk menjadi lawanku. Namun, Taisik langsung menolak mentah-mentah permintaanku. Katanya, dia tidak mau dijadikan samsak hidup demi latihan kemampuanku. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku memohon dengan serius, bahkan berjanji akan mengajaknya makan malam bersama ibuku jika dia bersedia membantuku. Tawaran itu langsung membuat Taisik berubah pikiran, seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan ibuku. Tapi sebelum duel dimulai, dia memintaku menemui ibu dan Nayun terlebih dahulu. Mereka rupanya sangat mengkhawatirkanku.
4 hari lamanya aku berada di dalam gate, dan selama itu pula aku berhasil menaklukkan seluruh monster di dalamnya, menjadikan penguasaanku terhadap gate mencapai 100%. Setelah keluar, aku menamai salah satu leadku dengan nama Harp atau Heart, terinspirasi dari nama Bernhard. Awalnya aku sempat ingin memberi nama Brun, tapi ketiga egoku langsung menolak tanpa kompromi. Keesokan harinya, aku sudah berdiri di gedung asosiasi player, siap untuk melakukan sparring dengan Taisik. Tapi dia langsung mengingatkanku agar tidak lupa dengan janjiku soal makan malam bersama ibuku. Sebelum kami mulai, Taisik memintaku untuk melakukan full mana release, mengalirkan mana tanpa menahan sedikit pun. Ini adalah cara untuk mengukur sejauh mana kendali seorang player terhadap kekuatannya. Semakin tinggi levelnya, semakin mahir ia menahan tekanan mana. Namun, jika seorang player mengalirkan seluruh mananya, hasilnya adalah gelombang energi luar biasa seperti air terjun raksasa yang mengalir deras. Dan itulah yang kulakukan saat ini. Taisik menyadari bahwa gelombang mana besar yang sempat muncul dari gate tempo hari ternyata berasal dariku. Hal itu membuatnya memutuskan untuk tidak menahan diri kali ini. Ia mengambil tombaknya, memasang posisi bertarung, dan berkata bahwa kali ini dia akan menghadapiku dengan serius. Pertarungan kami pun dimulai. Getarannya terasa hingga ke seluruh gedung asosiasi. Seorang staf kantor bertanya kepada rekannya, "Apa kau merasakan getaran itu?" Dan rekannya menjawab, "Ya, aku juga merasakannya. Tadi kulihat ketua Taisik masuk ke ruang latihan. Sepertinya getaran ini berasal dari sana." Ternyata benar, serangan demi serangan kami menimbulkan efek yang mengguncang. Taisik bahkan tak segan untuk menyerangku dengan kekuatan penuh. Salah satu staf lainnya terlihat heran. Ia tak percaya bahwa getaran sebesar ini bisa disebabkan oleh duel ketua Taisik saja. Menurutnya, ruang latihan telah dilindungi banyak barrier, bukan hanya untuk menahan getaran, tapi juga agar energi sihir tak bisa bocor keluar. Namun, staf lainnya menimpali, kecuali jika ketua Taisik menggunakan seluruh kekuatannya. Rekan yang lain pun menambahkan bahwa hampir tak pernah ada yang bisa bertarung seimbang dengan ketua Taisik. Ucapannya terbukti. Aku terus menyerang tanpa henti, tetapi Taisik mampu menahan semuanya. Bahkan ia berhasil membalikkan seranganku dan melancarkan counter yang membuat tubuhku terbanting keras ke lantai. Tapi dia tak berhenti di situ. Serangannya terus berlanjut. Aku yang mulai kehilangan ruang gerak akhirnya mengaktifkan refleks skillku. Ledakan hebat pun terjadi sebagai hasil dari kemampuan itu. Ledakan tersebut bahkan mengguncang area hingga ke puncak menara. Di sana, salah satu ranker Korea, Yoo Bin, bersama guildnya juga merasakan getaran itu. Yosobin mulai merasa penasaran dari mana sebenarnya sumber getaran ini berasal. Pemimpin guildnya pun ikut angkat suara. Menurutnya, ini bukan sekadar getaran biasa, melainkan akibat dari benturan kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Yosobin bertanya-tanya, apakah mungkin telah terjadi gate break di suatu tempat? Namun pemimpin guild itu menjawab, bukan, sumbernya tidak jauh dari sini. Hanya saja letaknya tertutup dan besar kemungkinan ini disebabkan pertarungan antara player tingkat tinggi yang sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Sin berpindah kembali padaku. Kali ini, Taisik menyerang dengan tusukan tombaknya. Aku mencoba membelokkan arah serangannya, tapi dengan gerakan cepat dan cerdik, Taisik melepaskan hantaman yang menghantarkanku terpental keras ke dinding. Eli dan Brunhard segera memberikan peringatan melalui suara egoku. Mereka menyarankan agar aku berhenti memaksakan diri. Menurut mereka, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan karena kekuatan Taisik terlalu besar. Namun Lu berpikir berbeda. Lu menyemangatiku. Katanya, jangan jadi pengecut, aku harus tetap berdiri dan melawan. Menanggapi suara mereka, aku meminta mereka untuk tidak khawatir. Aku tahu diriku sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat terakhir kali bertarung melawan Taisik. Namun, satu hal membuatku heran. Serangan Taisik bisa menembus gauntlet Oberon milikku. Bukan hanya itu, meskipun dia sudah terkena efek dari skill Resplek dan kekuatan Rain Necklace yang memperlambat regenerasinya, dia masih bisa bergerak seperti biasa. Kalau orang biasa yang terkena seranganku tadi, pasti sudah tidak bernyawa. Tapi karena Taisik tidak mudah mati, aku pun tak perlu menahan diri. Aku bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Aku kembali meluncur menyerang, tapi Taisik dengan refleks tinggi langsung menghindar dan muncul di belakangku. Seperti yang sudah aku duga, dia bukan sembarang player. Sebagai mantan high ranker, dia kini melepaskan seluruh kekuatan sihirnya dan langsung menyerangku tanpa ragu. Di tengah tekanan itu, aku berkata kepada Lu bahwa aku juga ingin menggunakan kekuatan penuhnya, skill terbaru milikku, Death.
Lu sempat ragu. Dia bertanya, apakah aku benar-benar yakin akan menggunakan skill ini? Jika Taishik terkena efeknya, bisa saja dia benar-benar tewas, tapi aku menjawab dengan tegas, tak masalah, aku siap menanggung akibatnya. Lu pun mengaktifkan Death. Bentrokan antara sihir Taishik dan skill Death meledak dalam tabrakan besar. Gedung asosiasi pun hancur akibat pertarungan itu. Beberapa saat kemudian, Sung Hun datang untuk memeriksa situasi. Di dalam gedung, fasilitas pelatihan yang dulunya dilindungi oleh barrier kini berantakan total. Sung Hun tampak bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, tapi Taishik hanya berkata dia akan menjelaskannya nanti. Sebelum itu, dia malah menyuruh Sung Hun untuk mengambilkan potion. Sung Hun pun menuruti permintaan itu. Taishik segera menggunakan potion untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi hasilnya nihil. Luka-lukanya tak juga sembuh. Dia pun bertanya apakah aku memiliki skill curse atau semacamnya. Aku menjelaskan bahwa itu bukan karena kutukan, melainkan efek dari Rain Necklace yang memang menekan kemampuan regenerasi lawan. Sung Hun kembali menagih jawaban dari Taishik. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa ruangan ini hancur total? Tanyanya. Seperti yang kau lihat, sepertinya kami terlalu bersemangat, jawab Taishik santai. Setelah meminum potion, aku pun meminta pendapat jujur dari Taishik. Apakah aku telah berkembang? Taishik mengakui bahwa aku memang tumbuh sangat pesat. Tapi dia juga mengatakan bahwa gerakanku masih kaku dan pola kombinasiku terbatas. Mungkin karena aku terlalu cepat mendapatkan kekuatan. Dengan kekuatanku yang sekarang, mungkin aku bisa mengalahkan ratusan musuh biasa. Tapi, menghadapi lawan yang seimbang atau bahkan lebih kuat, itu cerita lain. Taishik menatapku serius, lalu mulai memberi arahan. Katanya, saat bertarung, hal pertama yang harus kulakukan adalah mengamati lawan dengan saksama. Kedua, pastikan gerakanku tidak mudah ditebak. Itulah alasan kenapa dia menyarankan aku untuk mulai melatih teknik pertarungan. Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam diriku, aku sedikit terpukul, tapi di sisi lain, aku juga senang. Karena itu artinya, aku masih punya ruang untuk berkembang. Dalam hatinya, Taishik tampak yakin bahwa tanpa teknik yang mumpuni, seorang player tak akan pernah bisa mengeluarkan separuh dari potensi kekuatannya. Namun, setelah melihat senjata legendarisnya tergores oleh kekuatanku, senjata yang bahkan tak memiliki batas daya tahan, dia mulai percaya. Jika aku benar-benar bisa menguasai dan mengendalikan kekuatan ini, maka aku bisa jauh lebih kuat dari sekarang. Setelah menyadari bahwa aku sudah naik level, dia berkata, "Sudah waktunya kau didaftarkan sebagai seorang ranker." Aku terdiam sejenak, lalu bertanya, "Bukankah kalau aku menjadi ranker, identitasku bisa bocor ke publik?" Aku masih ingin merahasiakan statusku. Taishik menjawab bahwa aku tak perlu khawatir. Sebelum jadi ranker, aku adalah tentara bayaran. Dan identitas tentara bayaran dilindungi dengan prioritas tertinggi. Statusku sebagai hero bertopeng tidak akan terbongkar. Lagi pula, setelah bertarung denganku, dia yakin bahwa bahkan jika organisasi seperti Guild Iron mengawasiku, aku masih bisa menjaga diriku sendiri. Mendengar itu, aku merasa sedikit malu. Dan akhirnya aku menerima tawaran untuk menjadi ranker. Tapi aku masih punya pertanyaan. Apakah sepenting itu jadi ranker sampai harus mengambil risiko sebesar ini? Bukankah sebagai tentara bayaran, aku sudah cukup punya otoritas? Taishik tak menjawab. Dia bilang masih ada banyak urusan yang harus dia selesaikan dan menyuruh Sung Hun untuk menjelaskan sisanya padaku. Kami pun berpisah. Dalam perjalanan pulang, Seung Hun mulai menjelaskan dengan santai. Ada 2 keuntungan besar jadi ranker, katanya. Pertama, kau akan punya suara dalam pengambilan keputusan asosiasi. Selain itu, aku akan mendapat akses informasi yang lebih luas. Yang sebelumnya harus kulalui lewat dia atau Taishik, kini bisa kulakukan sendiri. Tapi aku penasaran dan bertanya, tentara bayaran juga punya otoritas tinggi kan? Setara dengan manajer dan high ranker? Sung Hoon tertawa kecil. Itu hanya berlaku di lapangan, bukan di ranah administratif. Tapi itu semua masih keuntungan tambahan. Inti utamanya ada di poin kedua. Seorang tentara bayaran hanya punya otoritas di dalam negeri. Sedangkan ranker dan high ranker, otoritas mereka berlaku di seluruh dunia. Dari bos jalanan jadi bos internasional. Bukankah itu menarik? Candanya sambil tersenyum. Aku hanya terdiam. Bayangan jadi player berskala global masih terasa terlalu jauh untukku. Tapi Sung Hun tetap percaya padaku. Katanya, cepat atau lambat aku akan sampai ke sana.
Pujian itu membuatku semakin malu, bahkan ketiga egoku langsung nyelutuk, menyemangatiku dengan cara mereka yang khas. Namun, untuk jadi ranker, ada satu syarat lagi. Aku harus ikut dalam pertarungan peringkat meskipun secara tidak resmi. Apa itu pertarungan peringkat? Tanyaku penasaran. Biasanya, seorang ranker mendapatkan julukannya lewat pertarungan publik. Tapi karena aku didaftarkan langsung oleh asosiasi, pengakuannya hanya dari mereka. Ranker lain mungkin belum tentu menerimaku. Itulah kenapa aku harus melawan satu ranker resmi di hadapan 3 high ranker sebagai saksi. Mendengar itu, aku berharap aku tidak melawan ranker tingkat atas. Tapi Sung Hoon meyakinkan pertarungan ini hanya formalitas. Lawanku nanti adalah player yang baru saja naik ke level ranker. Adegan berpindah. Di lantai 45 dari sebuah menara, seekor naga kecil tengah mengamuk. Di depannya berdiri seorang wanita, Yobin, yang memandu anggota guildnya untuk menaklukkan lantai tersebut. Dengan tatapan tenang, dia menahan setiap serangan naga itu, hingga akhirnya sang naga mencoba menggigitnya. Naga kecil itu mengayunkan rahangnya ke arah mereka, tapi Yobin yang berada tepat di atasnya justru menghindar dengan mudah. Ia berdiri anggun di atas kepala monster itu, seolah sedang menari di atas arena. Sambil mengendalikan situasi, dia mulai memberikan instruksi kepada anggota guildnya tentang cara menghadapi monster ini. Menurutnya, naga jenis ini memang memiliki kulit yang sangat keras, tapi justru itulah kelemahannya, karena itu berarti indranya sangat tumpul. Serangan langsung dari depan hanya akan membuang waktu. Cara terbaik adalah naik ke atas kepalanya dan hancurkan kedua matanya terlebih dahulu. Begitu matanya dilumpuhkan, naga itu langsung meraung kesakitan. Yobin kemudian melanjutkan penjelasannya, kalau serangan dari atas tidak berhasil, maka serang bagian belakang tubuhnya. Setelah itu, barulah serangan terakhir dilancarkan untuk menghabisinya. Namun sebelum melakukan strategi itu, dia menyarankan agar semua player memperkuat damage output mereka terlebih dahulu. Inilah gaya khas Yobin, tenang, elegan, dan selalu rasional. Dan begitulah sesi pelatihan hari itu berakhir dengan sang master dari Miss Flower Guild menunjukkan kelasnya. Mereka pun berhasil menaklukkan lantai 45 dari tower. Saat kembali ke gedung asosiasi dan berada di ruang ganti, tetua guild menegur Yobin. Ia tampak tak setuju Yobin terus mengambil tugas memandu player lain. Namun Yobin hanya tersenyum dan berkata bahwa ia melakukannya bukan karena kewajiban, melainkan karena ia menyukainya. Ayahnya pernah berkata bahwa membantu seseorang yang sedang membutuhkan adalah bentuk kontribusi tertinggi bagi seorang player. Dan kata-kata itu terus menjadi landasan hidupnya hingga saat ini. Saat itu, Yeobin membuka perangkat komunikasinya dan menemukan notifikasi tentang pertarungan tidak resmi untuk penentuan peringkat. Ia bertanya kepada tetua guildnya apa maksudnya. Tetua menjelaskan bahwa pertarungan itu biasanya hanya formalitas untuk seseorang yang telah diputuskan menjadi ranker melalui jalur khusus. Mendengar hal itu, amarahnya langsung muncul. Menurut Yeobin, posisi ranker adalah hasil dari perjuangan keras, bukan hadiah dari koneksi. Mengetahui bahwa seorang player bisa naik dengan cara seperti itu membuatnya muak, maka ia langsung mendaftarkan diri sebagai lawan player tersebut. Dan orang itu adalah aku. Meski kesal, Yeobin tidak bisa memungkiri bahwa ia sedikit tertarik dengan wajahku. Mungkin terlalu tampan untuk orang yang curang, pikirnya. Sementara itu, aku sendiri merasa ada yang aneh. Yang akan menjadi juri adalah presiden asosiasi, Tae-sik dan Yosukwo. Bukankah mereka semua orang yang kukenal? Kenapa mereka yang menilai? Sung Hoon mencoba menenangkanku. Katanya, aku tidak perlu khawatir. Pertarungan ini hanya formalitas. Dan juga, mereka bertiga bukan tipe yang mencampurkan emosi dalam penilaian. Lagi pula, sejak awal, aku sudah berada di level yang setara dengan high ranker. Sebenarnya, asosiasi pun kesulitan menentukan siapa lawan yang pantas melawanku. Tapi akhirnya, mereka memilih satu nama, Master dari Miss Flower Guild. Guild Elite beranggotakan para player wanita. Dia dijuluki Miss World, atau dalam sebutan lain, Demonic Miss Blade. Seorang ranker sejati bernama Shin Yeobin. Aku melihat fotonya. Ada sesuatu yang terasa familiar, tapi aku tak bisa mengingat di mana aku pernah melihatnya. Sung Hoon bilang mungkin aku pernah melihatnya di TV. Bisa jadi. Hari pertandingan pun tiba. Arena latihan kedua disiapkan untuk pertarungan ini. Sung Hoon menjelaskan peraturannya. Tak ada serangan berlebihan dan pertarungan berakhir bila salah satu menyerah. Ketiga juri duduk di sisi lapangan, matanya menatap penuh perhatian. Dukungan mereka kepadaku terasa aneh, bahkan sedikit memalukan. Di sisi lain, Yeobin yang melihat juri mendukungku mulai dipenuhi prasangka. Baginya,
Semua ini semakin membuktikan bahwa aku hanyalah anak emas asosiasi dan dia tidak akan membiarkanku lolos dengan mudah. Jika aku memang tidak pantas menjadi seorang ranker, maka Shin Yobin sendiri akan menentang keputusan dari asosiasi. Akhirnya, duel pun dimulai. Pertarungan dibuka dengan adu tebasan antara aku dan Yobin. Ia meluncurkan 2 serangan cepat, tapi aku berhasil menahannya tanpa kesulitan. Namun, serangan Yobin belum selesai. Dalam kecepatan tinggi, dia mengitari tubuhku dan mencoba menyerang dari belakang. Tapi aku berhasil menghindar lagi. Ia kembali menebaskan pedangnya dan lagi-lagi berhasil kutahan. Low memberi instruksi dengan suara tenang, "Bagus, tekan kekuatan dan kecepatanmu semaksimal mungkin. Lawan dia hanya dengan teknik pedangmu." Yobin tampak mulai kehilangan kesabaran setelah melihat semua serangannya berhasil kutangkis. Ia meningkatkan keseriusan. Serangan pedangnya berubah menjadi hujan tebasan tanpa henti. Tapi aku tetap mampu mengikuti alur pertarungannya. Gerakanku efisien, fokus pada menangkis dan menghindar sesuai arahan Low. "Kalau kau bisa menyerang, jangan hanya menangkis. Balaslah," katanya lagi, tetap membimbingku. Sementara itu, para juri yang menyaksikan pertarungan ini melihatnya seperti sesi latihan, bukan duel sungguhan. Bagi mereka, teknikku terlihat terlalu tenang dan santai. Tapi apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Yobin. Ia mulai menyadari kekeliruannya dalam menilai kekuatanku. Dari segala sudut ia menyerang, tapi tetap tak berhasil menembus pertahananku. Siapa sebenarnya orang ini? Pikirnya dalam hati, mulai diliputi rasa penasaran dan frustrasi. Karena terus terdesak, Yobin akhirnya mulai menyalurkan mana ke pedangnya, sebuah sihir ofensif yang ia lepaskan langsung ke arahku. Aku tak berhasil menahannya kali ini, dan tubuhku terlempar beberapa langkah ke belakang. Serangannya, aku bahkan tidak melihat tebasannya, gumamku. Ellie menjelaskan bahwa itu adalah illusion slash, sebuah skill yang membuat tebasan terlihat seolah tak ada. Tahu bahwa situasi mulai genting, aku memutuskan untuk meningkatkan level pertempuran. Haste mode, activate. Tubuhku melesat cepat ke arah Yobin, lalu kukombinasikan dengan force amplification milik Oberon. Aku menebaskan pedangku dengan kekuatan penuh, membuat senjata Yobin terpental dari tangannya. Para juri, termasuk Sohon, terlihat terkejut oleh kecepatanku yang melampaui ekspektasi mereka. Kehilangan senjatanya, Yobin akhirnya menyerah dan mengakui kekalahan. Dengan kemenangan ini, aku resmi diakui sebagai pemenang duel dan dipastikan akan mendapatkan promosi sebagai seorang ranker. Yobin menunduk malu. Ia merasa bersalah karena telah menilai aku dengan cara yang salah, dan kekalahannya pun begitu telak. Namun tanpa ragu, aku mengulurkan tangan kepadanya. "Sudah lama tidak bertemu, Yobin." Ia terlihat bingung. "Kau mengenalku?" Aku mengangguk. "Aku pernah mengenal ayahmu. Saat masih menjadi pemandu tutorial, kami sempat banyak berbincang. Waktu itu, dia sering bercerita tentang putrinya, Yobin." Aku menjelaskan bahwa kami pertama kali bertemu saat pemakaman ayahnya. Saat itu, Yobin masih mengenakan seragam SMA. "Sekarang kau sudah tumbuh dewasa," kataku padanya. Mendengar hal itu, Yobin teringat kembali kenangan tentang ayahnya. Ayahnya pernah bercerita tentang seorang pemandu misterius yang tak lagi bisa naik level, tapi tetap melatih dan membimbing orang lain untuk tumbuh. "Orang itu luar biasa," kata ayahnya saat itu, memuji dedikasi orang yang tak lain adalah aku. Namun ironisnya, Yobin justru pernah menghina dan meremehkanku sebagai seseorang yang menjadi ranker hanya karena koneksi. Kenangan itu menyakitkan baginya sekarang. Ia merasa malu, tapi akhirnya menjabat tanganku sambil menutupi wajahnya. Setelah duel berakhir, para juri mengucapkan selamat dan segera bergegas pergi karena jadwal mereka yang padat. Seunghun kemudian memanggil aku dan Yobin untuk menandatangani dokumen resmi pertarungan. Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.